Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tentang assessing student learning. Next. Jadi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sofinatus Saadah dengan NIM 072. Yang kedua ada saya, Alvin Rahmana dengan NIM 076. Yang ketiga ada Dayinta dengan NIM 097. Yang keempat ada Kiran dengan NIM 101. Yang kelima ada Ananda Abimanyu dengan NIM 146. Dan yang terakhir ada Naya dengan NIM 155. Next. Baik, untuk yang pertama adalah definisi dari assessing student learning sendiri, yang berarti mengevaluasi atau menilai sejauh mana mahasiswa atau siswa sudah memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Sehingga, asesmen ini sangat penting untuk mengecek keefektifan belajar. Dalam artian, bukan hanya sekedar memberi nilai, tetapi juga dapat membantu guru untuk mengetahui apa yang belum dipahami oleh siswa, dan dapat membantu guru untuk mengetahui bagian mana yang harus ditingkatkan dan membantu guru mengambil keputusan dalam mengajar untuk kedepannya. Sehingga pentingnya asesmen adalah mengecek apakah pembelajaran yang dilakukan ini sudah efektif atau belum. Mengapa evaluasi penting? Evaluasi memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama ada sebagai umpan balik. Evaluasi membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran. Yang kedua, ada guru mendapatkan wawasan tentang efektivitas metode pengajaran yang digunakan sehingga dapat melakukan perbaikan. Yang ketiga, ada umpan balik yang berkualitas, memungkinkan siswa untuk memperbaiki kesalahan, menguatkan pemahaman, dan memperdalam materi. Tujuan yang kedua yaitu sebagai informasi atau information. Evaluasi menyediakan data objektif yang dapat digunakan untuk membuat keputusan pendidikan, seperti menentukan kebutuhan pelatihan tambahan, menyusun kurikulum, atau memberikan intervensi khusus. Yang kedua ada data evaluasi membantu sekolah dan sistem pendidikan memantau keberhasilan program secara keseluruhan. Yang ketiga ada sebagai insentif atau insentif. Evaluasi memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih berusaha, karena hasil evaluasi seringkali mempengaruhi penilaian akhir dan prestasi mereka. Penghargaan atau pengakuan atas hasil evaluasi yang baik dapat memotivasi siswa untuk lebih belajar giat dan terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan memahami tujuan ini, guru dan siswa dapat mengapresiasi peran evaluasi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang produktif dan efektif. Kemudian ada jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi ada 4. Yang pertama yaitu formative evaluation atau penilaian formatif, yaitu yang dilakukan pada saat di tengah-tengah proses belajar yang memiliki tujuan membantu memperbaiki proses belajar saat itu seperti kuis mingguan, tanya jawab, dan observasi langsung. Kemudian yang kedua ada summative evaluation atau penilaian sumatif, yaitu yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai untuk memberikan nilai akhir seperti ujian tengah semester, tugas akhir, atau presentasi akhir. Ini semua untuk melihat hasil akhirnya. Kemudian yang ketiga ada non-referenced evaluation, yaitu dengan membandingkan nilai dengan teman, seperti memberi sistem ranking atau nilai yang diurut. Kalau criterion referenced atau enggak dibandingkan dengan orang lain, tapi melihat apakah sudah mencapai standar atau kompetensi yang ditentukan. Kemudian yang keempat ada criterion referenced evaluation, yaitu menilai dengan pencapaian berdasarkan standar atau kompetensi tertentu. Ini cocok untuk menilai penguasaan keterampilan. Next.
Bagaimana tes dibuat? Tes dibuat dengan menerapkan prinsip-prinsip, yaitu pertama, mengukur tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Kedua, mengukur sampel representatif dari materi ajar. Ketiga, gunakan jenis soal yang sesuai untuk hasil belajar yang diinginkan. Keempat, hasil tes sesuai dengan tujuan penggunaan. Yang kelima, tes harus reliable dan hasilnya ditafsirkan hati-hati. Terus yang terakhir, tes harus digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Selain prinsip-prinsip ini, terdapat alat tambahan seperti table of specification atau matriks yang memetakan antara materi pelajaran dan level kognitif untuk membantu membuat soal yang seimbang. Next. Kemudian penilaian otentik. Penilaian otentik terdiri dari dua bentuk utama, yaitu penilaian portofolio atau portfolio assessment dan penilaian kinerja atau performance assessment. Penilaian portofolio merupakan kumpulan karya siswa dari waktu ke waktu. Portofolio ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan belajar siswa, serta menjadi sarana refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Penilaian ini dapat digunakan baik secara penilaian formatif maupun sumatif. Lalu yang kedua ada performance assessment, yaitu menilai keterampilan siswa melalui tugas nyata atau simulasi. Contohnya seperti presentasi, eksperimen, atau pembuatan produk tertentu. Dalam pelaksanaannya, penilaian ini memerlukan rubrik penilaian yang jelas agar proses penilaian bersifat objektif dan terarah. Next. Poin selanjutnya adalah sistem penilaian. Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Setiap pendekatan memiliki karakteristik dan tujuan masing-masing. Di antara lain adalah yang pertama ada absolute grading atau penilaian absolut. Penilaian ini dilakukan berdasarkan standar tetap atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai siswa tidak dipengaruhi oleh kinerja siswa lain. Tujuan penilaian ini adalah memberikan gambaran objektif terhadap capaian siswa dibandingkan dengan standar pembelajaran. Yang kedua ada relative grading atau penilaian relatif. Pengertian dari penilaian ini adalah penilaian yang dilakukan dengan membandingkan hasil belajar siswa terhadap siswa lain dalam kelompok yang sama. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan capaian belajar antar siswa dalam suatu kelompok. Yang ketiga adalah performance grading atau penilaian kinerja atau performa. Penilaian yang didasarkan pada hasil nyata dari kinerja siswa dalam tugas atau proyek, bukan hanya dari tes tertulis. Tujuan dari penilaian ini untuk menilai keterampilan praktis, kreativitas, dan penerapan konsep dalam situasi nyata. Yang keempat ada kontrak grading atau penilaian berdasarkan kontrak. Penilaian ini berasal dari kesepakatan antara guru dan siswa mengenai target yang ingin dicapai dalam bentuk penilaiannya. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan tanggung jawab lebih besar pada siswa atas proses belajarnya, serta mendorong pembelajaran yang lebih mandiri dan reflektif. Yang terakhir ada mastery grading atau penilaian berbasis penguasaan kompetensi. Penilaian ini menuntut siswa untuk benar-benar menguasai suatu kompetensi atau topik sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Tujuan dari penilaian ini adalah menjamin bahwa semua siswa benar-benar memahami materi sebelum naik ke tingkat yang lebih lanjut. Next. Selanjutnya adalah kesalahan umum dalam penilaian. Kesalahan umum dalam penilaian ada 4. Yang pertama itu adalah menguji topik yang belum pernah diajarkan. Kesalahan ini terjadi ketika guru memasukkan soal dari materi yang belum pernah diajarkan atau hanya disinggung secara sepintas.
Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi siswa karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk memahami materi tersebut. Dampaknya, siswa merasa bingung, kehilangan motivasi, dan hasil penilaian tidak mencerminkan kemampuan mereka. Solusinya, pastikan semua materi yang diuji telah diajarkan secara memadai dan lakukan peninjauan soal untuk memastikan relevansinya dengan materi pembelajaran. Yang kedua, hanya menggunakan satu jenis soal, misalnya soal hafalan saja. Penilaian yang hanya berfokus pada salah satu soal seperti soal hafalan hanya mengukur sebagian kecil kemampuan siswa, terutama kemampuan mengingat. Hal ini mengabaikan aspek lain seperti analisis, evaluasi, dan penerapan konsep. Dampaknya, penilaian menjadi kurang komprehensif, dan siswa dengan gaya belajar atau kekuatan lain merasa tidak terwakili. Solusinya, gunakan berbagai jenis soal seperti pilihan ganda, esai, studi kasus, atau proyek, dan rancang soal yang mencangkup berbagai tingkat kognitif. Yang ketiga, tidak ada keselarasan antara evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk memantau proses belajar, sedangkan evaluasi sumatif menilai hasil belajar. Ketidakselarasan terjadi jika format atau jenis soal ujian akhir sangat berbeda dengan evaluasi harian, membuat siswa tidak siap. Dampaknya, siswa bingung dan hasil penilaian sumatif tidak mencerminkan perkembangan mereka selama pembelajaran. Solusinya, pastikan format dan tujuan evaluasi formatif selaras dengan evaluasi sumatif, dan gunakan evaluasi formatif untuk membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi evaluasi sumatif. Dan yang terakhir yaitu menilai dengan subjektif, seperti mempertimbangkan kerapian tanpa indikator jelas. Kesalahan ini terjadi ketika guru memberikan nilai berdasarkan faktor subjektif, seperti kerapian tulisan atau preferensi pribadi, tanpa indikator yang jelas dan terukur. Dampaknya, siswa merasa penilaian tidak adil atau tidak transparan, dan nilai yang diberikan tidak mencerminkan kemampuan akademik mereka. Solusinya, terapkan kriteria penilaian yang jelas, objektif, dan terukur, lalu komunikasikan kepada siswa sebelum penilaian dilakukan. Selanjutnya ada peran guru dalam evaluasi. Guru yang efektif itu yang pertama memberikan kesempatan penilaian yang beragam. Yang kedua, menginformasikan tujuan penilaiannya sejak awal. Yang ketiga, menggunakan hasil evaluasi untuk menyesuaikan pembelajaran. Dan yang keempat adalah menghindari evaluasi mendadak, karena itu dapat merugikan siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Jadi seorang guru itu memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan proses evaluasi berlangsung secara efektif dan adil, serta mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Seorang guru yang profesional itu tidak hanya bertugas memberikan penilaian, tetapi juga merancang sistem evaluasi yang menyeluruh dan berpihak pada perkembangan siswa. Salah satu peran penting guru itu yaitu menyediakan berbagai bentuk kesempatan penilaian seperti tes tertulis, presentasi, proyek kelompok, dan penilaian diri. Jadi agar dapat mengakomodasi perbedaan gaya belajar dan potensi siswa. Nah, selain itu, guru itu sebaiknya menjelaskan tujuan evaluasi sejak awal proses pembelajaran agar siswa itu memahami apa yang diharapkan dari mereka dan termotivasi untuk belajar secara terarah. Sehingga hasil evaluasi tersebut diperoleh tidak hanya digunakan sebagai alat ukur capaian siswa, tetapi juga menjadi umpan balik bagi guru untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi mengajar yang digunakan. Guru yang baik itu juga menghindari pelaksanaan evaluasi secara mendadak, karena cara itu tidak dapat memberikan tekanan yang tidak perlu dan merugikan siswa yang membutuhkan waktu lebih dalam mempersiapkan diri. Jadi evaluasinya itu terencana dengan baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, mendukung dan berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah evaluasi bukan sekadar memberi nilai. Evaluasi yang baik meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam
student learning, harus ada keterkaitan erat antara tujuan, proses belajar, dan evaluasi. Evaluasi harus valid, reliabel, dan transparan. Dalam pembelajaran bukan hanya bertujuan untuk memberi nilai, tapi lebih dalam lagi sebagai alat untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami materi, serta sebagai dasar bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Terdapat berbagai jenis penilaian seperti formatif, sumatif, non-reference, dan kriterion reference yang masing-masing memiliki fungsi dan waktu pelaksanaan yang berbeda. Penilaian yang baik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas serta adil. Selain tes tertulis, penilaian autentik seperti portofolio dan performance assessment juga penting untuk menilai keterampilan nyata siswa. Dalam proses penilaian, guru perlu menghindari kesalahan umum seperti ketidaksesuaian antara materi dan soal atau penilaian yang subjektif. Peran guru sangat penting dalam merancang dan melaksanakan penilaian yang efektif. Dengan memastikan keterbukaan, keadilan, dan keberagaman metode penilaian demi menunjang keberhasilan belajar siswa secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Jika terdapat kelebihan, mohon dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.